Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto70 dan di video kali ini aku akan sharing lagi kepada kalian semua seputar videografi. Dan di video kali ini saya akan sharing seputar bagaimana trik untuk mendapatkan beberapa angle tapi hanya menggunakan satu kamera saja. Seperti footage yang kalian lihat saat ini adalah shoot dari satu kamera yang sama. Kalian gak perlu bingung untuk mendapatkan footage seperti ini. Karena di video kali ini kita akan bahas trik bagaimana cara mendapatkan beberapa angle hanya dengan menggunakan satu kamera saja. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita kumpulkan semangat dan go! Baik teman-teman semua, itu tadi adalah contoh di mana kita hanya menggunakan satu kamera tapi bisa mendapatkan beberapa angle shoot gitu ya, atau mendapatkan beberapa arah shoot gitu. Di sini setidaknya ada 3 arah yang kita pakai gitu ya, dari arah tengah, kiri dan juga kanan. Nah, trik yang akan kita bahas di sini ialah bagaimana caranya agar posisi kamera kita ketika melakukan moving ini itu tidak berubah gitu. Nah, bisa saja kalian menggunakannya dengan cara, seumpamanya nih, kalian bisa lihat di layar kalian saat ini. Nah, ini saya script yang saya buat, contohnya seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalian akan lihat ada angle 1, angle 2, angle 1, angle 3, dan angle 1 lagi gitu. Nah, jadi angle 2 ini adalah kamera, posisi kamera nanti yang kedua. Kemudian yang angle 3 adalah posisi kamera yang ketiga gitu ya. Tapi kan di sini kita cuma menggunakan satu kamera. Nah, kita butuh membuat script seperti ini agar nanti akan memudahkan kita dalam pembuatan video dengan konsep seperti ini. Nah, oke. Jadi cara yang pertama ialah kalian harus merekam angle 1 ini secara berlanjut gitu, langsung gitu. Jadi semua angle 1 yang ada di script ini itu kalian tag langsung gitu ya, tag langsung. Jadi jangan dijeda ke angle 2 dulu, kemudian ke angle 3 dulu gitu. Jangan. Jadi langsung angle 1 semua kalian ambil. Jadi semua yang biru ini kalian rekam sekali rekam. Jadi jangan digeser kameranya, dipindahkan kameranya setelah angle 1 langsung ke angle 2 begitu. Umpamanya kalian rekam dulu nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua. Begitu beres kalian langsung pindahin kameranya untuk merekam ke angle 2. Jangan. Karena itu akan merubah komposisi videonya gitu kan. Ketika kalian pindah lagi nanti untuk ambil angle 1 yang bagian 2, nah otomatis kalian akan sulit menyamakan lagi atau tidak bisa mendapatkan angle yang sama sebagaimana angle 1 yang pertama tadi gitu ya, arah kamera yang satu tadi. Makanya kalian harus rekam dulu ketiga-tiganya angle 1 yang ada di script kita ini gitu ya. Jadi angle 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semua sampai dengan selesai. Lalu kalian langsung lanjut ke angle 1 yang bagian 2-nya tuh, yang setelah angle 2 gitu ya. Kalian gak perlu bingung gimana caranya untuk mendapatkan footage seperti ini. Jadi kalian langsung lanjut. Kemudian langsung dilompat lagi angle 3-nya, langsung lanjut ke angle 1 yang bagian akhir. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita kumpulkan semangat dan nah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kalian sudah ngerti ya, setelah 3 bagian angle 1 tadi ya, angle 1 ini kan ada 3 ya, ada 3 kali shoot lah gitu kira-kira. Nah, kalian sudah rekam semua itu, baru kalian pindah ke angle 2. Sudah dipindahkan nih kameranya ke angle 2, baru kalian rekam. Kemudian setelah itu pindahkan lagi untuk ke angle 3. Nanti kalian harus perlu perhatikan halnya seperti ini. Semakin banyak ya otomatis semakin ribet karena kita cuma menggunakan satu kamera saja. Beda halnya kalau kita menggunakan 3 kamera sekaligus ya nggak perlu ribet-ribet seperti ini gitu kan. Jadi nanti semuanya tinggal di drag aja, tinggal di cutting saja gitu. Tapi karena kita ingin mencoba untuk membuat sebuah video yang terlihat lebih profesional, seakan-akan menggunakan 3 kamera sekaligus, padahal cuma satu kamera gitu. Tapi ya kita harus repot ketika sesi pembuatan videonya gitu. Baik, yang perlu kalian perhatikan di sini setelah melakukan pengambilan video secara keseluruhan, jadi yang angle 1 langsung di tag semua dulu, baru ke angle 2, nah langsung lanjut lagi ke angle 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah gestur badan kalian. Ketika kalian pindah dari angle 1 untuk menuju ke angle 2, otomatis kan biasanya kita ada pergerakan seperti ini. Jadi jangan sampai kalian monoton gitu ya. Monoton ketika angle 1 bagian 1 beres, kalian langsung lanjut ke angle 1 bagian 2 gitu. Jadi kayak tidak ada pergerakan gestur badan kalian. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ketika kalian umpamanya nih habis nih di bagian angle 1 yang bagian pertama, bagaimana trik untuk bisa mendapatkan beberapa angle hanya dengan menggunakan satu kamera. Jadi kalian langsung bikin gestur badannya ke sini. Nah, setelah ini keambil sampai di sini, baru kalian balik lagi, lanjut lagi ke angle 1 yang bagian 2 gitu ya. Nah, setelah itu selesai, nah ibaratnya kan kalian akan langsung ke kamera 3 gitu ya. Kamera 3, otomatis kalian harus bikin gestur badan yang seakan-akan melihat ke kamera 3.
Nah setelah itu baru kalian balik lagi, lanjut lagi rekam yang bagian angle 1 bagian 3. Nah gitu. Dan begitu nanti ketika kalian rekam bagian angle 2 juga, kalian harus bikin gestur badan awalnya. Jangan langsung bikin posisinya langsung mengarah ke angle 2-nya gitu ya. Tapi usahakan kalian ada gestur badan dulu bergerak seperti ini. Nah jadi seakan-akan nanti begitu masuk di angle 2, kamera yang kedua, nah itu kalian seakan-akan memang natural gitu, sedang berbicara langsung satu arah gitu ya, dengan kamera dengan rasanya itu seakan-akan 3 kamera mengambil kalian gitu. Nah begitupun dengan yang angle 3 gitu kan, kalian harus buat awal rekamnya itu dengan gestur badan seakan-akan melihat ke kamera 3 terlebih dahulu. Oke, sampai di sini kalian bisa paham ya, karena yang penting yang pertama itu adalah bagaimana skrip kalian susun, lalu kemudian kalian perhatikan juga gestur badan kalian antar perpindahan setiap akhir footage-nya gitu, setiap akhir skripnya gitu, bagian-bagian skripnya. Kalau di sini skripnya kita bagi menjadi 5 bagian gitu ya. Mudah-mudahan kalian nggak pusing gitu ya. Coba dimainkan imajinasi kalian gitu ya. Lalu kemudian coba kalian lihat sekarang di angle 1, kita perhatikan bagaimana tadi saya mencoba untuk mengambil gambar. Jadi begitu sebelum saya akhiri di bagian kata-kata dengan menggunakan 1 kamera. Nah ketika saya akhiri itu, saya langsung bikin gestur badan ke kanan. Nah itu kalian perlu perhatikan. Jadi jangan sampai langsung polos kita lanjut ke angle 1 bagian 2, tapi posisi badan kita sama sekali nggak kita buat gestur untuk berubah ke arah kamera 2 gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan. Sama juga dengan angle 2, kayak kurang lebih seperti itu. Ketika mengambil footage bagian angle 2 tadi, awalnya kita harus buat gestur dulu untuk merubah posisi kita seperti ini. Jadi seakan-akan kita natural gitu, dengan menggunakan kamera yang ada di depan kita itu seakan-akan ada 3 kamera tadi gitu kan. Baik, langsung lanjut lagi ke kalian lihat di angle 1 bagian 2. Nah di sini juga sama, kalian rubah posisi kalian terlebih dahulu, seakan-akan kalian sedang beralih dari kamera 2 ke kamera 1 gitu kan. Nah seperti ini. Nah itu yang terjadi nanti di angle 1 bagian 2. Kurang lebih sebenarnya seperti itu ya. Sangat simple sekali sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung. Jadi sekitar 3 kali tag ya, kurang lebih 3 kali tag. Nah dengan 5 bagian di sini. Ada bagian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, angle 1 bagian 1, kemudian ada angle 2, angle 1 bagian 2, angle 3, dan angle 1 bagian 3. Nah mudah-mudahan kalian nggak pusing ini ya. Tapi kalau kalian rasa-rasa pusing gitu, masih belum paham, kalian ulang-ulang aja lagi sambil dibayangkan imajinasinya gitu. Ketika kalian sedang ngerekam, ya otomatis nanti kalian akan melakukan hal yang seperti tadi gitu, agak-agak sedikit ambigu gitu ya, ketika melakukan proses shootnya gitu atau pengambilan footage-nya gitu. Dan mungkin itu yang bisa saya sharing kepada kalian semua, bagaimana caranya membuat mendapatkan beberapa angle kamera hanya dengan menggunakan 1 kamera saja. Karena kuncinya ya, yang perlu kalian perhatikan tadi adalah di pembuatan skripnya, dan kalian harus perhatikan gestur-gestur badan, karena di sini yang memainkan agar terlihat gitu ya, agar terlihat lebih natural itu karena di gestur badan gitu. Perpindahan posisi dari kamera 1 ke kamera 2 itu harus kalian buat di setiap pengambilan footage-nya. Jadi jangan sampai lupa tuh. Jadi jangan sampai kelihatan badannya ternyata begitu di angle 2 sudah seperti ini gitu, sudah mengarah ke angle 2 gitu. Jadi kan kurang natural gitu ya. Dari sini tiba-tiba ke sini gitu. Ya bisa aja sih, nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi kan kesannya nanti kayak kaku banget gitu. Yang terlihat seakan-akan emang kameranya benar-benar tidak menggunakan 3 kamera gitu. Sementara kan kita mencoba mengimajinasikan bagaimana bahwa kamera yang ada di depan kita ini seakan-akan tuh ada 3 gitu. Jadi perpindahan dari kamera 1 dan kamera 2 itu harus kalian buat gesturnya benar-benar terlihat natural gitu, sehingga gak ketahuan gitu kalau ini tuh menggunakan 1 kamera doang gitu. Nah kan itu intinya kalau ingin menggunakan trik ini. Tapi kalau kalian umpamanya mengambil footage-nya itu tanpa ada gestur tambahan tadi, ya akan terlihat kurang natural gitu. Jadi seakan-akan kayak ya apa ya, kayak nggak ada bedanya gitu menggunakan 3 kamera dan 1 kamera gitu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dibantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan like, komen, dan subscribe, dan juga di-share kepada teman-teman kalian semua. Mana tahu ini akan sangat bermanfaat juga buat teman-teman kalian semua. Demikian, dari tadi sudah pusing-pusing, mudah-mudahan video ini tidak membuat kalian stres gitu ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.